Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Para saudaraku sekalian yang saya hormati, pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita berkesempatan untuk saling memberikan manfaat antara kita satu sama lain. Para kaum muslimin dan muslimat, kehidupan yang kita jalani ini jelas banyak sekali lika-liku, naik turunnya kehidupan yang banyak digambarkan seperti roda, atau lika-liku kehidupan yang banyak digambarkan seperti halnya suatu jalan yang tidak mungkin jalan itu lurus terus. Pasti ada beloknya, entah beloknya curam ataupun belokannya tidak terlalu tajam. Umumnya manusia ketika mereka ditimpa sebuah perkara atau sebuah urusan yang membuat dirinya berat menjalani kehidupan, ketentuan atau takdir yang emang datang kepadanya di luar ekspektasi. Mungkin dari kita sering atau mungkin pernah mengalami hal tersebut. Barangkali para mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya ingin mendaftar ke beberapa universitas yang diinginkan, namun takdirnya belum membolehkan dirinya untuk daftar di universitas tersebut. Atau mungkin ada yang ikut LPDP dan macam sebagainya, berharap berada di universitas tertentu namun belum masuk. Maka itu menjadi sebuah sedikit kesedihan yang dirasakan di hatinya. Atau mungkin kita melihat bagian dari keluarga kita ada yang diqadar sakit oleh Allah, sehingga kita sendiri merasakan kesedihan, dan itu adalah perkara yang kita sama sekali tidak ingin rasakan. Kalau dijalani, kita bilang itu adalah perkara yang berat. Nah, kalau kita sebagai orang iman, para saudaraku sekalian, perkara berat yang hadir dalam hidup kita itu adalah bentuk dari ketentuan Allah yang memang sebelumnya Allah sudah tulis. Allah sudah tulis ketika Allah menciptakan pena. Jadi makhluk yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah pena. Ketika pena sudah Allah ciptakan, maka saat itu pena Allah perintah untuk menulis qadar-qadarnya para makhluk yang kelak akan hidup di dunia ini, termasuk qadar kita. Qadar kita ini akan ditulis. Sebelum kita hidup, kita sudah ditentukan qadar-qadarnya itu apa saja. Saat ini kita hidup, kita menjalankan ketentuan qadar yang sebelumnya sudah Allah ciptakan, dan Allah pertimbangkan pula bagaimana nanti implementasinya. Kalau dibilang salah atau tidak ketika kita mengeluh dalam hidup, jawabannya tidak juga salah. Karena memang manusia memiliki beberapa tingkatan kepribadian emosionalnya. Ada yang memang pembawaannya adalah tenang. Ada yang memang pembawaan kehidupannya, emosionalnya itu mudah terganggu. Ada memang yang tipikalnya temperamen juga. Sehingga ketenangan sulit dimiliki dan dirinya mudah lepas kontrol. Kalau kita lihat yang diajarkan Rasulullah SAW ketika seseorang mengalami hal berat, maka bisa kita praktek dengan kita berdoa. Doa yang memang kita gunakan untuk membuat diri kita lebih tenang ketika menghadapi sebuah masalah. Kalau dilihat secara logika, apakah hanya sekedar doa bisa menuntaskan masalah?
hutang saya banyak, anak saya sakit, masa doa doang? Oh, jelas, bukan hanya doa. Karena doa adalah menjadi salah satu cara untuk kita mendapatkan solusi-solusi yang akan datang kelak. Karena dengan berdoa yang positif, itu pun membuat kita semakin husnudzon kepada Allah. Secara dalil, innallaha ma'adhonni abdi bi. Allah pun bersama persangkaan hambanya. Secara Quran hadis, sebagai orang Islam, kita sudah memegang satu kunci bahwa ketika kita berdoa dengan perasaan yang baik, bahkan penuh keyakinan, Allah pun akan mempersiapkan segala macam kebutuhan kita saat keterpurukan itu datang dalam hidup. Ada cerita saat itu ada dua rajul yang dia sedang meminta hukum kepada Nabi. Yang mana hadis ini kita ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Yang mana singkat cerita, ketika dua orang rajul datang pada Nabi ingin meminta sebuah hukum. Namun ada rajul yang dia dihukumi dan dia berpaling. Jadi dua rajul ini punya sebuah perkara yang berat dan perlu dipertimbangkan mana yang benar, mana yang salah. Pihak mana yang menjadi orang yang dibenarkan di hukum tersebut, pihak mana juga yang salah. Nah, salah satu rajul yang dia diqadar memang tidak dimenangkan di dalam hukum, ketika dia bertanya pada Nabi, dia berpaling dengan mengucapkan doa hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu kalimat yang rajul tersebut ucapkan. Lalu ketika rajul tersebut berucap hasbiyallah wa ni'mal wakil, Nabi saat itu bersabda, innallah yalumu 'alal ajzi walakin 'alaika bil kais. Jadi Allah itu justru mencela pada orang yang bodoh. Al-ajzi ini bodoh di dalam urusan agama dan urusan dunianya. Memang sesuatu manfaat yang dia miliki, urusan agama itu tidak dia sungguhkan untuk mendapat beberapa ilmu, sehingga kehidupannya pun terlihat lemah, dan juga keduniaannya pun tidak dia seriuskan, sehingga pendopang hidup untuk beribadah pun dia tidak begitu kuat. Dia tidak punya hal tersebut. Allah itu bisa mencela hal tersebut. Mencela di sini bukan berarti Allah merendahkan status manusia, bukan. Menandakan bahwa manusia yang berusaha untuk memiliki ilmu dunia dan juga ilmu akhirat, maka akan Allah muliakan. Dan kalau kita tidak mengutamakan urusan dunia dan akhirat, atau kita tidak seriuskan mencari ilmu dunia dan mencari ilmu akhirat, pun kesengsaraan akan datang kepada kita karena kita malas. Al-ajzi, orang yang bodoh ini, sudah jelas kita lihat tidak ada kesungguhan dan perjuangannya ketika ingin meraih sebuah manfaat atau ilmu. Dan Nabi perintah alaika bil kais, dan kamu menetapilah pada pintar. Kita berusaha untuk pintar. Fa idza ghalabaka amrun faqul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Salah satu implementasi tentang bagaimana kita mendapatkan sebuah kepintaran dalam berpikir dan juga ketenangan saat kita mendapatkan masalah, Nabi bilang ketika kita ditimpa atau terkalahkan oleh suatu perkara, maka berdoalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Yang mana artinya adalah cukup Allah lah yang menjadi sebaik-baiknya tempat untuk dipasrahi. Dengan begitu, kita sudah menaruh keyakinan penuh kepada zat yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Fa innal izzata lillahi jami'a. Allah pun juga zat yang mampu dan sangat kuasa memberi kecukupan kepada kita. Di surat An-Najm juga dijelaskan memang innahu huwa aghna wa aqna. Allah lah zat yang paling polnya kecukupan dan paling polnya zat yang bisa juga memberikan kita sifat qanaah, rasa menerima. Maka dengan hal tersebut ketika kita berdoa hasbiyallah wa ni'mal wakil, harus kita taruh keyakinan di dalamnya bahwa
kita berdoa kepada zat yang mempunyai kekayaan, kecukupan, dan juga jiwa yang qanaah, yang penuh dengan syukur menerima segala takdir. Dan dengan begitu Allah pun bisa merubah mindset dan kehidupan kita lebih tenang menjalani kehidupan yang kita mungkin derita di saat itu. Itu salah satunya. Lalu bagaimana bila kita menjumpai hal tersebut sampai kita menangis? Ada diri kita yang memang menjumpai keadaan yang berat, namun kita mau tidak mau harus menangis. Salahkah kita menangis, mengeluarkan air mata di dalam Islam? Dan hal apa yang bisa kita dapat dari menangis pula? Kalau memang delalah keadaan yang menerpa kita membuat kita menangis, maka jangan khawatir. Selama tangisan kita tidak berlebihan, tidak histeris, Nabi menjelaskan bahwa nangis tersebut adalah rahmat. Nangis tersebut adalah rahmat. Nabi pun juga pernah mengalami keluarganya, bagian keluarganya ada yang meninggal dunia. Saat itu Nabi pun menangis. Setelah Nabi menangis, Nabi pun berkata, Nabi bersabda, innaha rahmatun wa do'aha Allah fi qulubi man yasha. Nangis itu atau hal yang membuat kita menangis dan kita bisa akhirnya mengalirkan air mata saking sedihnya hati kita mengalami hal tersebut, kita mengalirkan air mata, itu adalah suatu rahmat. Yang rahmat tersebut Allah letakkan di dalam hatinya orang yang Allah kehendaki. Memang ketika seseorang memiliki hati yang tulus dan lembut, tidak keras hatinya, maka beberapa sentilan perkara yang Allah kasih dalam kehidupannya akan membuat dia tersentuh dan tidak menutup kemungkinan orang tersebut akan menangis. Itu menandakan sebuah rahmat hadir Allah letakkan kepada hati orang tersebut. Lalu wa innama yarhamullah min ibadihir ruhama. Dan sesungguhnya Allah memberi rahmat pada hamba-hambanya Allah yang hamba itu punya sifat kasih sayang. Menandakan hati kita adalah hati yang baik, hati kita adalah hati yang tulus. Dengan syarat nangis kita tidak berlebihan, tidak histeris, tidak membuat kita mengumbar aurat. Kita katakanlah seorang perempuan menangis atas penderitaannya, dia buka kerudungnya, wah dia gila akhirnya, atau dia mungkin tidak makan 3 hari 3 malam. Wah, tidak seperti itu. Karena hakikatnya nangis itu adalah sebuah rahmat yang Allah berikan. Ya, begitu pula kejadian-kejadian lain yang mana Nabi tambahkan juga di hadis yang lain tentang apa makna dari menangis. Saat itu juga Nabi bersabda, tadma'ul ain, mengalirlah air mata. Air mata itu mengalir, wa yahzanu al-qalbu. Wa yahzanu al-qalbu, dan hati terasa susah atau sulit gitu. Ini kejadian ketika anaknya Nabi dari budaknya yang bernama Maria ini meninggal dunia. Hadis ini kita ambil dari Anas bin Malik. Lalu Nabi bersabda lagi, wala naqulu illa ma yurdi rabbana inna bika ya Ibrahim lamahzunun. Jadi aku tidak berkata kecuali apa-apa yang menyenangkan, apa perkataan kepada Tuhanku. Ketika kita diqadar menangis seperti Nabi ketika anaknya Nabi dari budak yang bernama Maria, anak ini bernama Ibrahim, itu Nabi memang sedih dan menangis, namun Nabi tidak mencetuskan atau melontarkan perkataan-perkataan yang tidak Allah ridhoi. Contoh, ya Allah, mana keadilan Engkau? Engkau tidak adil ya Allah. Saya berharap anak ini lahir, kok pas lahir Engkau malah membuat anak saya ditinggalkan oleh anak saya yang saya tunggu-tunggu. Itu Nabi tidak berkata seperti itu. Dikala Nabi menangis, hatinya susah dan juga air matanya mengalir, Nabi bilang Nabi akan tetap melakukan sesuatu yang Allah ridhoi dikala kesedihan itu menimpa dirinya. Dan itulah beberapa perkara yang harus kita lakukan ketika memang beberapa penderitaan menerpa hidup kita. Semoga pertemuan kali ini bisa membuat kita jauh lebih bijaksana mensikapi hal, kita belajar dari keadaan. Karena
pelajaran itu bisa kita ambil dari apa saja, dan kita berusaha untuk bagaimana menata hati kita agar terus bijaksana dalam melangkah dalam kehidupan. Semoga Allah berikan kita kehidupan yang semakin ke depan semakin jauh lebih barokah. Semoga bermanfaat. Akhir qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.